Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita akan mempelajari di tema 1, hidup rukun pada memasuki subtematika. Hidup rukun di sekolah. Pembelajaran yang pertama, anak-anak. Kalian sudah siap belajar di subtematika? Yuk kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Di sekolah pasti ada ya waktu istirahatnya ya. Nah, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah, anak-anak? Apakah kalian bermain dengan teman atau membuka bekal kalian bersama? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti anak-anak bermain dengan teman-teman waktu istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, kalian harus rukun dalam bermain, tidak boleh bertengkar. Di sini ada Udin dan Beni yang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka saling membuka bekal masing-masing. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Jadi ibu menyiapkan untuk Udin dan menyuruh Udin untuk berbagi pada teman di sekolah. Yuk kita baca yuk. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Itu kata Ibu Udin. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya Din. Itu jawabnya Ibu Udin. Di sini Udin disuruh untuk membagi makanan kepada temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Di subtema 3 ini kita belajar tentang kalimat perintah. Di subtema 2 kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat perintah itu apa ya artinya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalimat perintah itu digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita, anak-anak. Kalimat perintah kalau ditulis biasanya ada kata perintah yang diakhiri kan atau elah ya, atau lah ini ya. Biasa kalimat perintah itu ada kata kan atau lah. Ya, contohnya bukalah, tutuplah, ya, buanglah. Banyak sekali anak-anak. Ya, ini kata kan atau lah dalam kalimat perintah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru, pentung, ya. Bukan kalimat ajakan, tetapi kalimat perintah juga harus tanda seru. Ya. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Ya. Tolong bukakan pintu itu. Itu sopan anak-anak. Ya, jangan bentak-bentak. Hei, bukakan pintu itu. Nah, itu tidak sopan anak-anak. Jadi kalau mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa dilengkapi dengan kata tolong. Ya. Coba kalimat perintah di sini. Bacalah buku itu. Nah,
Kalau ditulis harus dikasih tanda teru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, ini contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikut, anak-anak. Buat kalimat perintah dengan kata bawakan. Bawakan ke atas itu. Tutuplah pintu itu. Jagalah kebersihan. Matikan kompornya, bisa. Sapukan ruangan kelas. Makanlah coklat itu. Nah, ingat, kalau kita mengucapkannya tidak diakhiri tanda seru. Makanlah coklat itu tanda seru, bukan. Jadi kalau kita menulisnya diakhiri dengan tanda seru. Kerjakan PR-mu. Bukakan pintu itu. Buangkan sampah itu. Anak-anak bisa membuat kalimat perintah yang lain, anak-anak ya. Nah, dengan kalimat berikut. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Di sini Pak Guru punya 5 soal. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Oke, jagalah kebersihan kelas. Nah, kalimat perintahnya. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Apa ya? Ya, tutuplah. Yang keempat, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Nah, ya, tatalah atau rapikan, bisa ya anak-anak ya. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri tanda seru. Karena di sini menuliskannya tanda seru. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Di sini Udin menggambarnya menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol. Sedangkan Siti menggunakan krayon. Apakah ada bedanya? Menggunakan pensil warna, spidol, dan krayon? Tentu ada, anak-anak. Nah, teman-teman coba kalian ambil krayon, ya, pensil warna dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut. Lalu amati anak-anak, apakah ada perbedaannya? Pasti ada, anak-anak. Perbedaannya adalah ini hasilnya kalau kita mewarnai dengan krayon. Jadi hasilnya akan tebal tapi kasar. Nah, kalau krayon harus dihaluskan dengan penghalus ya. Ada alat khusus yang bisa menghaluskan saat kita mewarnai dengan krayon. Tapi hasil awalnya itu memang tebal dan kasar. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus, anak-anak. Nah, kalau mewarnai gambar anak-anak dengan spidol, hasilnya tebal dan cenderung basah. Harus kita diamkan sebentar. Lalu hasilnya juga halus. Ini contoh yang diwarnai dengan spidol. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak setebal spidol dan krayon.
Di sini hasilnya tipis, tidak terlalu terlihat dan halus. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana hasil kalau mewarnai pakai spidol, krayon, dan pensil warna. Tadi Udin dan Edo serta Siti mewarnai sesuai dengan alat warna yang mereka gunakan. Kita tentukan hasilnya di sini. Udin memakai pensil warna. Kira-kira Udin hasil warna yang mana? Ya, yang gambar rumah dan sekolah ini. Lalu Edo memakai spidol. Ya, yang gambarnya pohon. Siti memakai karyon yang hasil tebal dan kasar, maka yang gambar yang ini. Ini sudah kita pasangkan siswa dengan hasil yang sesuai. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, kita berarti di sini kita akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini anak-anak. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 110 ditambah 7. Baru kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan anak-anak. Jadi 2 ditambah 7, 9. Lalu kita ke depan lagi, 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Lalu 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 1. 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Nah, cara pendek itu bisa kita lakukan dengan cara bersusun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7, 9. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Yaitu anak-anak tinggal cara yang begini, ada cara pendek. Di sini Pak Guru menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Kita awali dari angka satuan dulu, kita jumlahkan. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Kita letakkan di bawah sini ya. Berikutnya puluhan, kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1 ada 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi ingat ya anak-anak, tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, berikutnya. Ini contoh lain anak-anak ya. Jadi satuannya lebih dahulu. Ya, 0 tambah 0, 6. 5 tambah 1, 6. 2 tambah 1, 3. Nah, ini juga contoh berikutnya. Sekarang kita coba kerjakan bersama. Pak Guru punya soal di sini ya. Penjumlahan dari 3 bilangan ditambah 2 bilangan. Anak-anak harus
ingat dalam menuliskan, dalam menyusunnya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Ya. Lalu 5 ditambah 4. Ya, 5 tambah 4, 9. Lalu 2 ditambah tidak ada ya. Di situ ada kosong, berarti ratusannya 2. Jadi jumlahnya 299. Coba lagi anak-anak. 7 ditambah 1, 8. Lalu puluhannya kita jumlahkan. 7 tambah 2, 9. 1 tambah 2, 3. Berarti jumlahnya ada 398. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ini ada jumlah siswanya berbeda. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, nah tadi bisa dikerjakan cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya kita ubah dulu. 125 sama dengan 100 tambah 20 tambah 5. 117 sama dengan 100 tambah 10 tambah 7. Kita jumlahkan dari satuan. 5 ditambah 7 itu 12. Nanti kita tulis dulu 12. 20 tambah 10 itu 30. 100 tambah 100 itu 200. Nah, kita tulis dulu seperti ini anak-anak. Karena di sini angka satuan, ada puluhan dan satuan, yaitu di angka 12, maka kita pisahkan dulu antara satuan dan puluhannya. Jadi seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 10, lalu ditambah 2. Setelah itu, puluhan kita jumlahkan dengan puluhannya. 30 tambah 10 sama dengan 40. Berarti 200 ditambah 40 ditambah 2. Sama dengan 242. Itu kalau mengerjakan dengan cara panjang. Kalau cara dengan pendek, sama dengan seperti tadi. 5 ditambah 7 terlebih dahulu. 5 tambah 7 sama dengan 12. Maka kita tulis dulu angka 2 di sini di bawahnya, lalu kita simpan 1 di depannya. Karena 12 itu terdiri dari satuan dan puluhan. Jadi 2 ditambah ke depannya 1. Jadi jawabannya 242. Kita lihat contoh cara berikutnya. 267 ditambah 129. Kita kerjakan dengan cara panjang. 267 itu terdiri dari 200 tambah 60 tambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Lalu kita jumlahkan dari satuannya. 7 ditambah 9. Anak-anak bisa berpikir-pikir 7 tambah 9 pada pikiran sampean. Baru kalian hitung. Setelah angka 7 kita hitung dengan jari kalian. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang 60 ditambah 20 ya. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. Jadi 60 tambah 20 adalah 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini ada puluhan dan satuan lagi nih. Kita jumlahkan. Di sini sama dengan 16. Kita pisahkan dulu antara puluhan dan satuan. Maka hasilnya seperti ini. 6 ditambah 10. Dari 16 ya, lalu ditambah 80 ke depannya baru 300. Nah, kita jumlahkan anak-anak. Dari belakang satuannya 6. Puluhannya 80 tambah 10 ya 90. Lalu ratusannya masih tetap yaitu 300. Baru kita gabungkan 396. Jika ditulis seperti ini hasilnya. Nah, Pak Guru punya contoh lagi supaya anak-anak lebih paham.
185 ditambah 234. Maka disusun dengan cara panjang, yaitu 100 ditambah 80 ditambah 5. 234 dibuat panjang, 200 tambah 30 tambah 4. Kita jumlahkan ya anak-anak. Ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu 80 ditambah 30. 0 tambah 0, 0. 8 ditambah 3, 11. Berarti 110. Ratusannya kita jumlahkan juga. Ya, ratusannya sama dengan 300. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah angka 110 ini. Ada ratusan, ada angka puluhan. Maka kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Jadi satuannya tetap 9, 110-nya ini kita pecah bagi ratusan dan puluhan. Berarti 10 ditambah 100 ya. Jadi kita pecah dulu baru ditambahkan 300. Sama-sama ratusannya kita jumlahkan. Kita tulisannya dulu 9, puluhannya 10. Sekarang 300 ditambah 100. Iya, 400. Maka 400 tambah 10 tambah 9, jawabnya 419. Itu cara bentuk panjangnya. Sekarang kita latihan untuk cara pendeknya. 475 ditambah 254. 5 tambah 4 sama dengan 9 ya. Kalian hitung 5 tambah 4 sama dengan 5. Lalu 7 ditambah 5 berapa anak-anak? 7 ditambah 5 itu 12. Tidak kita tulis 12, tapi kita tulis yang paling akhir yaitu 2. Kita tulis angka 2. Lalu satuannya gimana? Satunya diberikan di angka depannya, diletakkan di atasnya seperti ini. Tadi kan 12. 1 dulu. Menyimpan 1 ditambah 4 ya, 1 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal berikutnya anak-anak, 630 ditambah 182. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 2. 6 tambah 2 adalah 8. Kita tuliskan. Lalu puluhannya 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 ada berapa anak-anak? Ya, 11. Apakah kita langsung tulis 11? Tidak. Kita tuliskan angka terakhirnya. Yang terakhirnya adalah 1. Dan menyimpan 1. Nah, menyimpan 1 di sini kita jumlahkan. 1 tambah 6. Ya, 1 tambah 6, 7. Ditambah 1, 8. Berarti jawabnya 818. Pak Guru punya contoh berikutnya ya, supaya anak-anak lebih paham. 349 ditambah 49. 9 ditambah 9, berapa anak-anak? Ya, 9 ditambah 9 adalah 18. Kita tuliskan 18. Tidak, ditulis 8-nya saja. Nyimpan angka 1. Ya, satunya ditaruh di depannya. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu di sini karena 3 tidak ada penjumlahan yang lain, berarti jawabnya 3. Totalnya 398. Soal berikutnya anak-anak, 126 ditambah 158. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 6 tambah 8 sama dengan 14. Ya, menyimpan 1. Ya, di depannya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Lalu ratusannya kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. Berarti hasilnya adalah 284. Sangat mudah kan anak-anak? Nah, itulah tadi pembelajaran yang bisa kita pelajari bersama di subtematika pembelajaran yang ke-1.
Sampai jumpa anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.